Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kenalin, nama aku Nur Hidayatullah. Jadi di video kali ini aku bakal membahas pengumpulan data informasi spasial. Adapun tujuan instruksionalnya, kita perlu memahami data spasial, format data spasial, peta analog, data hasil pengukuran lapangan, data GPS, dan data sistem penginderaan jauh. Jadi, yang pertama itu ada data spasial. Nah, sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG merupakan data spasial. Data yang berorientasi geografis ini, data ini memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi spasial dan informasi deskriptif atribut yang dijelaskan berikut ini. Yang pertama itu ada informasi lokasi spasial berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi, lintang dan luncur, dan koordinat X, Y, Z, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Yang kedua itu ada informasi deskriptif atribut atau informasi non spasial, suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya. Contohnya jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Lanjut, ada format data spasial. Secara sederhana, format dalam bahasa komputer berarti bentuk dan kode penyimpanan data yang berbeda antara file satu dengan file yang lainnya. Dalam SIG, data spasial dapat direpresentasikan dalam dua format, yaitu yang pertama itu ada data vektor. Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area, atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik dan nodes, titik perpotongan antara dua buah garis. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam merepresentasikan vektor titik, batasan, dan garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk analisa yang membutuhkan ketepatan posisi. Misalnya pada basis data batas-batas kadaster. Contoh penggunaan lainnya adalah untuk mendefinisikan hubungan spasial dari beberapa fitur. Namun kelemahan data vektor yang utama adalah ketidakmampuannya dalam mengakomodasi perubahan gradual. Yang kedua itu ada data raster. Data raster yang bisa kita sebut SALCRIT adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur SALCRIT yang disebut dengan pixel atau picture element. Nah, pada data raster, resolusi atau definisi visual tergantung pada ukuran pixelnya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Semakin kecil permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Data raster sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembapan tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Perbatasan utama dari data raster
adalah besarnya ukuran file. Semakin tinggi resolusi gridnya, maka semakin besar pula ukuran filenya. Dan ini sangat perangkat keras yang tersedia. Jadi masing-masing format data mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan format data yang digunakan sangat tergantung pada tujuan penggunaan data yang tersedia, volume data yang dihasilkan, ketelitian yang diinginkan, serta kemudahan dalam analisa. Data vektor relatif lebih ekonomis dalam hal ukuran file dan presisi dalam lokasi, tetapi sangat sulit untuk digunakan dalam komputasi matematis. Sedangkan dalam data raster tuh biasanya membutuhkan ruang penyimpanan file yang lebih besar dan presisi lokasinya lebih rendah, tapi lebih mudah digunakan secara matematis. Nah, contohnya ada gambar, kita bisa lihat sama-sama ada gambar peta yang pada gambar yang sebelah kiri itu kita bisa lihat gambarnya masih mulus tanpa ada garis-garis. Yang di sebelah kanan kita bisa lihat gambar yang setelah di zoom, maka pixel itu akan semakin terlihat menjadi seperti kotak-kotak yang disusun seperti puzzle. Berikut tuh ada peta analog. Peta analog yaitu peta dalam bentuk cetak, seperti peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi dan kemungkinan skala arah, mata angin, dan sebagainya. Dalam tahapan SIG sebagai keperluan sumber data, peta analog dikonversi sebagai peta digital. Caranya dengan melalui proses digitasi, sehingga dapat menunjukkan koordinat. Lanjut masuk ke data sistem penginderaan jauh. Data penginderaan jauh seperti hasil citra satelit, foto udara, dan sebagainya merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaan data secara berkala dan mencakup area tertentu. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasi masing-masing, kita bisa memperoleh berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Nah, data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Ada satelit yang sedang mengelilingi bumi dan hasil dari penginderaan jauh terlihat nampak dari atas. Nah, lanjut kita bahas lagi data hasil pengukuran lapangan. Data pengukuran lapangan merupakan data yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan sendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut. Contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, dan lain-lain. Berikut ada contoh dari data hasil pengukuran lapangan. Ada seseorang lagi mengambil data secara langsung di lapangan seperti gambar berikut. Kita bisa lihat ya. Lanjut ada data GPS, Global Positioning System. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan
berkembangnya teknologi, data ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk format vektor. Jadi sekian materi yang saya paparkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jika ada kesalahan dari materi yang saya paparkan, saya mohon maaf. Dan semoga kita dapat mengerti dan belajar lebih giat lagi untuk belajar dan berbagi ilmu bersama-sama. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.